Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sekarang kita masuk di isim mausul yang mustarok. Itu ya? Atau sudah? Sekarang berarti apa? Apa? Baik. Jadi kemarin isim mausul yang mustarok adalah man, wa ma, wa ayun, wa al, wa du, wa da. Man, ma, ayun, al, du, dan da. Kemudian belum merinci. Belum rinci. Wa tusta'malu man lil akili. Wa ma li ghairil akili. Dan man digunakan untuk yang berakal. Sementara ma untuk yang tidak berakal. Ini penggunaan isim mausulnya. Dia mustarok bisa banyak. Cuman kalau man untuk yang berakal. Kalau ma untuk yang tidak berakal. Iya. Takul fi man. Antum katakan pada man. Yu'jibuni man ja'ak. Menakjubkanku orang yang datang kepadamu. Wa man ja'atka. Itu perempuan yang datang kepadanya. Wa man ja'aka, wa man ja'aka. Dua. Laki-laki. Wa man ja'atak. Dua perempuan. Wa man ja'uk. Banyak perempuan. Wa man ji'naka. Wa man ja'uk banyak laki-laki. Wa man ji'naka banyak perempuan. Ini kan bisa digunakan untuk mustarok kan? Bisa 1, 2, 3. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi penggunaannya untuk berakal. Manusia. Wa taqulu pima, dan antum katakan pada ma jawaban liman qala lak, sebagai jawaban terhadap orang yang berkata kepadamu, istaraitu himaron au utanan au himaroin au utanain au humuron au utunan. Dia bilang yu'jibuni mastaroitahu. Lihat. Dia jawab, istaroitu himaron. Saya beli 1 keledai jantan. Dia bilang, yu'jibuni mastaroitahu. Dia bilang lagi, yu'jibuni. Dia bilang lagi, istaroitu atanan. Keledai betina. Dia tetap bilang, yu'jibuni mastaroitaha. Paham? Tinggal diganti saja domirnya. Ma-nya tetap ma. Ma-nya tetap apa? Ma. Yang diganti apanya? Domirnya saja. Adapun ma sama penggunaannya. Maka dia bilang, wa mastaroitahuma, wa mastaroitahum, wa mastaroitahunna. Jadi maksudnya kalau untuk atanan, mastaroitaha. Untuk himaroin, mastaroitahuma. Himar atanain mastaroitahuma. Kasama. Kemudian humuron ini jamak dari himar. Berarti mastaroitahum. Utunan ini jamak dari atanan. Jamaknya utunan. Berarti banyak keledai betina. Antum bilang mastaroitahunna. Itu maksudnya. Tinggal susun kembali ini contohnya. Paham kan? Jadi maksudnya antum bilang istaraitu himaron yu'jibuni mastaroitahu. Istaraitu atanan yu'jibuni mastaroitaha. Paham kan? Istaraitu himaroin yu'jibuni mastaroitahuma. Istaraitu atanain yu'jibuni mastaroitahuma. Paham kan? Ya istaraitu humuron. Antum bilang apa? Yu'jibuni mastaroitahum. Antum katakan lagi. Istaraitu utunan. Antum bilang apa? Yu'jibuni mastaroitahunna. Maksudnya susunannya begitu. Cuman disebutkan dulu pernyataannya. Kemudian disebutkan lagi pertanyaannya sebelumnya. Paham? Artinya penggunaannya apa? Umum. Untuk laki-laki dan untuk perempuan. Yang penting ini apa? Tidak berakal. Ini asal penggunaannya.
Saya katakan asal penggunaannya karena sebentar bisa keluar dari asal itu. Ya, wa qad yu'kasu dzalika. Dan kadang dibalik hal itu. Kadang dibalik hal tersebut. Kadang dibalik. Maksudnya belum jelaskan lagi. Fatusta'amalu man li ghairil akil. Maka man digunakan untuk yang tidak berakal. Padahal asalnya man tadi apa? Lil akil. Tapi kadang waqad kadang dipakai untuk li ghairil akil, untuk yang tidak berakal. Ini luasnya bahasa Arab. Asalnya memang dipakai untuk yang berakal, tapi kadang dipakai untuk yang tidak berakal. Contoh di Quran. Faminhum may yamshi ala batnih. Di antara yang diciptakan oleh Allah, itu ada yang berjalan di atas perutnya. Man yamshi ala batnih. Yang berjalan dengan perut. Ada enggak orang berjalannya pakai perut? Orang. Ada enggak berjalan pakai perut? Manusia berjalan pakai apa? Pakai kaki. Yang berjalan pakai perut siapa? Ular. Ular berakal atau tidak? Tidak. Allah pakaikan apa? Man. Man yamshi ala batni. Jadi man di sini digunakan untuk siapa? Yang tidak berakal. Jangan sampai lantung katakan, oh ini berarti manusia ini. Oh berarti ada manusia yang berjalan dengan perut. Paham kan? Manusia ular. Paham kan? Tidak ada begitu ya. Manusia bukan ular. Iya. Terus. Waqadatus ta'amalu ma lil akil. Kebalikannya betul. Dan ma kadang digunakan untuk yang berakal. Dalilnya lihat Quran. Nah contoh firman Allah. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu untuk sujud lima terhadap apa yang saya ciptakan dengan kedua tanganku? Siapa yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya? Siapa? Adam. Adam berakal atau tidak? Berakal. Tapi Allah pakaikan huruf apa? Kata apa? Ma. Bukan pakai man. Ini menunjukkan kadang digunakan lawannya. Dipahami ini? Jelas kan? Nah, ini. Tapi asalnya man untuk yang berakal. Ma untuk yang tidak berakal. Tapi kadang dibalik. Itu perhatikan. Kadang dibalik. Selesai. Itu man dan ma. Wal arba'atul baqiyah. 4 sisanya. Tusta'amalu lil akil wa ghairihi. 4 sisanya dipakai untuk yang berakal dan selainnya. Umum. Umum. Itu 4 sisanya itu siapa? Ayun, al, du, dan da. Sekarang tinggal rinci. Lihat. Takulu fi ay. Antum katakan pada ay. Yu'jibuni ayun qoma. Wa ayun qomat. Wa ayun qoma. Wa ayun qomata. Wa ayun qomu. Wa ayun kumna. Mufrad, mutanna, jama', mudzakkar, muannas. Sawa'un kanal qaim akilan au hayawanan. Sama saja apakah yang berdiri itu orang yang berakal ataupun hewan. Paham kan? Yang berdiri, yang berakal atau hewan, pokoknya bisa antum katakan wa ayyun qoma, wa ayyun qomat, wa ayyun qoma, wa ayyun qomata, wa ayyun qomu, wa ayyun kumna. Paham ini? Umum. Wa amma al. Ini sekarang mausul yang baru lagi kita dapat. Al bisa menjadi isim mausul. Selama ini kita tahu al itu membuat ma'rifah. Ternyata al bisa menjadi isim mausul. Kapan? Ini perlu ditahu tempatnya supaya terjemahannya nanti bisa. Fa innaha takuna isman mausulan. Sesungguhnya dia akan menjadi isim mausul. Dia akan menjadi isim mausul idza dakhalat ala ismil fa'ili au ala ismil maf'ul. Masya Allah, perhatikan itu. Dia akan menjadi isim mausul kalau dia masuk kepada isim fa'il dan isim maf'ul. Tahu isim fa'il? Bukan fa'il. Isim fa'il. Itu beda fa'il sama isim fa'il. Isim fa'il itu yang ada di tasrif.
Yang ada dalam pembahasan apa? Tasrif. Demikian pula isim maf'ul. Misalnya doroba, dia akan masuk di dorib dan madrub. Makanya ad-dorib yang memukul. Al-madrub yang dipukul. Dari mana yangnya? Itu alnya. Alnya itu adalah isim mausul. Alnya itu adalah isim mausul. Dipahami ini? Ini Masya Allah. Jadi kalau ar-rajul, jangan sampai antum katakan yang laki-laki. Bukan. Al yang masuk pada laki-laki, pada kata rajul, bukan isim mausul. Kan ini hanya masuk pada siapa? Isim fa'il dan isim maf'ul. Kalau masuk pada rajul, itu al-ma'rifah. Al apa? Ma'rifah. Makanya nanti diantara keanehannya, ini al ini, kalau alnya sebagai isim mausul, katanya masih bisa mudhaf. Walaupun ada al. Antum katakan ad-daribu Zaidin. Ad-daribu Zaidin. Kenapa dibaca Zaidin? Mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Dorib. Paham gitu? Kok mudhaf tapi ada alnya? Itu alnya apa? Isim mausul. Bukan al-ma'rifah. Kan tidak boleh mudhaf masukkan apa? Al. Tapi yang dimaksud dengan al di situ adalah al apa? Al yang ma'rifah. Bukan al-mausul. Dipahami ini? Ini harus dipahami baik-baik. Nanti ada contohnya. Lihat. Kata beliau kad-dorib al-madrub. Seperti ad-dorib dan al-madrub. Ay alladhi doroba. Itu maknanya. Ad-dorib yang memukul. Walladhi duriba al-madrub yang dipukul. Paham maknanya? Paham ya? Jelas ya? Wanah dan contoh. Innal musaddiqina wal musaddiqati. Sungguh. Para laki-laki yang bersedekah. Para perempuan yang bersedekah. Dipahami ini? Yang. Dari mana kata yangnya? Al-mausul. Wasaqaful marfu. Yang mana? Al-marfu. Wal bahrul masjur. Yang mana? Al-masjur. Banyak contohnya. Itu diantaranya. Masuk pada isim fa'il dan isim maf'ul. Berikutnya wa ammadu. Adapun du. Hati-hati. Ini ada juga di sana du yang bermakna sohib. Dari asmaul sittah, ya kan? Tapi antum tenang saja. Karena du sebagai isim mausul jarang keluar dari kalimat. Kenapa? Karena bahasanya sebagian orang Arab. Lihat kata beliau. Fakhosatun bilugoti toy. Du menjadi isim mausul khusus pada bahasanya orang-orang toy. Bukan bahasa umum. Tapi ini bahasanya siapa? Orang-orang toy. Tidak ada di Quran. Tidak ada di Quran. Karena ini bahasanya orang-orang toy takul. Dia katakan itu orang toy. Ja'ani du koma. Wadu komat. Wadu koma. Wadu komata. Wadu komu. Wadu kumna. Nah, kalau ini selalu du. Kalau antum ganti dengan ro'aitu du. Antum ganti dengan marortu bidu. Itu bedanya dengan asmaul sittah. Kalau asmaul sittah berubah. Marfu dengan alamat waw, mansub dengan alamat alif, majrur dengan alamat apa? Iya. Paham kan? Selesai. Du. Tidak panjang karena memang bahasanya sebagian orang. Kemudian wa amma da. Adapun da. Fasyartu kauniha mausulan. Syarat dia menjadi isim mausul karena masalahnya ini. Masalahnya da juga masuk asmaul sittah. Karena du bisa dibaca apa? Da kalau dia sebagai asmaul sittah. Ini hati-hati. Cuman untungnya dia akan menjadi isim mausul kalau ada syaratnya terpenuhi. Apa itu? Lihat. Ayyataqaddama alaiha harus mendahuluinya ma al-istifhamiyah. Ma istifhamiyah. Jadi jadinya nanti mada. Paham gak ini? Itu dia jadinya. Mada. Apa yang? Nah, yas'alunaka mada yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka akan infakkan. Paham ini? Mada. Jadi tidak berdiri sendiri. Adapun asmaul sittah kan daka. Paham kan? Da malin. Da malin. Da ilmin. Ra'aitu da malin.
Kalau ini mada. Au man. Atau diawali oleh apa? Man al-istifhamiyah. Jadinya man da. Contohnya man da ja'ak. Iya. Kemudian wa alla takuna da mulgo. Da-nya tidak boleh mulgo. Mulgo maksudnya tidak boleh da-nya keluar dari makna isim mausul. Harus bermakna isim mausul. Karena ini masalahnya mada ada dua bentuk. Ada yang dirob ma isim istifham, da isim mausul. Dan ada yang dirob mada isim istifham. Artinya danya mulgo. Danya tidak jadi isim mausul. Kalau danya mulgo tidak jadi isim mausul, maka isim istifham itu semuanya mada. Paham kan? Jadi maksudnya harus i'rabnya pisah. Ma isim istifham, man isim istifham, da isim mausul. Tidak boleh mulgo. Tahu mulgo? Mulgo artinya tidak digunakan sebagai isim mausul. Tidak boleh dia mulgo. Tidak boleh dia mulgo. Arti mulgo tidak boleh dia tidak digunakan sebagai isim mausul. Iya. Bi an yuqaddar tarkibuha ma'ama. Ditakdirkan dia sudah tersusun bersama ma sebagai satu isim, bukan dua. Sebagai apa? Satu isim, bukan dua. Nah, mada sonata, kalau ini tidak jadi isim mausul. Ini mada sonata, ini jadi isim apa? Isim istifham. Kata beliau, idza quddirat, kalau ditakdirkan mada isman wahidan murakkaban. Kalau ditakdirkan mada satu isim yang sudah tersusun. Tapi kalau antum i'rab ma isim istifham, da isim mausul, maka sonata ada silatul mausul. Dipahami ini? Paham syaratnya ya? Jadi harus diawali oleh man dan ma istifhamiyah. Da-nya masih tetap berupa isim mausul. Kapan da-nya mulgo tidak dipakai lagi sebagai isim mausul, cuman dia langsung datang sebagai isim istifham dengan ma, maka sudah keluar dari makna apa? Mausul. Selesai semua pembahasannya. Isim mausul yang mustarok ataupun yang nas. Sekarang tinggal pembahasan penutup terkait dengan silah dan aidnya. Kan dia butuh silah dan butuh apa? Aid. Kata beliau rahimahullah wa taftakirul mausulatu kulluha ila silatin mutaakhiratin anha wa aid. Isim mausul seluruhnya taftakir butuh ila silah kepada silah mutaakhiratin anha yang diakhirkan darinya, maksudnya yang terletak setelahnya. Wa aid, dan dia juga butuh kepada apa? Aid. Paham ya? Wasilah, apa itu silah? Bilang wasilah, sila artinya jumlah atau syibuhuha. Sila yang diinginkan di sini adalah jumlah atau syibul jumlah. Fal jumlah ma tarakkaba min. Maka jumlah apa yang tersusun dari fi'il wa fa'il. Nah, ja'al ladzi qama abu. Mana sila? Mana sila? Jumlah apa ini? Fi'iliyah. Wa qouli ta'ala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu. Mana sila? Sodakona wa'adahu. Paham? Au mim tada wa khobar. Jenis pertama itu tadi dikenal dengan jumlah fi'liyah. Atau dari mubtada dan khobar ini dikenal dengan jumlah apa? Ismiyah. Nah contoh. Ja'al ladhi abuhu qa'imun. Mana sila? Mana sila? Wa qawlihi ta'ala alladhi hum fihi mukhtalifun. Mana sila? Hum fihi mukhtalifun. Wa syibhul jumlah salah satu asya. Sementara syibul jumlah ada 3. Masya Allah, di buku sebelumnya cuma ada 2. Yaitu ada dorob dan jar majrur. Karena ini, kalau ini 3. Kenapa bisa? Karena ada tambahan al. Al kan setelahnya tidak huruf jar. Tidak dibilang al fil bait. Paham kan? Tidak ada juga dorob. Tidak ada dibilang al yaumal khamis. Tidak ada. Karena al hanya masuk pada isim mausul dan isim fa'il. Berarti silanya harus berupa isim maf'ul atau isim fa'il. Dipahami kan? Dipahamin? Itu membuatnya 3 di sini. Kita lihat. Yang pertama, ahaduha ad-dorob. Sibul jumlah yang pertama ad-dorob. Kalau ini mudah karena sudah sering lewat. Nah contoh, ja'al ladhi indak. Mana silatul mausul?
Indak berupa syibul jumlah. Wa qouli ta'ala ma indakum yanfat. Mana? Indakum. Atsani al jar majrur. Yang kedua silanya berupa jar majrur. Nah ja'al ladzi fiddar. Mana? Wa qouli ta'ala wa alqat ma fiha. Mana? Fiha. Mana isim mausulnya? Ma. Paham ya? Kemudian boleh ingatkan seperti biasa kitab-kitab sebelumnya. Wa ta'allaqu dzarf wal jar majrur idza waqa'a silatan, dan dzarf jar majrur terikat kalau dia menjadi silah bi fi'il mahdhuf wujuban, dengan fi'il yang dihilangkan secara apa? Wajib. Takdiruhu istaqarra. Boleh juga antum takdirkan kana, hasola. Paham? Yang penting fi'il yang mahdhuf. Iya. Atsalit, yang ketiga dari mana ini? Yang ketiga dari mana ini? Syibhul jumlah. Kan syibhul jumlah yang pertama dzaraf. Yang kedua jar majrur. Yang ketiga as-sifatus shariha. Syibhul jumlah yang ketiga adalah sifat shariha. Sifat shariha maksudnya siapa? Wal muradu biha ismul fa'il wa ismul maf'ul. Sifat yang jelas di sini maksudnya adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Terus kata beliau wa taqtasu bil alif wal lam. Dan ini khusus untuk syibhul jumlah, untuk siapa? Al. Paham? Karena dia tidak bisa masuk pada dzaraf, tidak bisa masuk pada huruf jar. Dia cuma bisa masuk pada apa? Isim fa'il dan isim maf'ul. Paham ya? Dia cuma bisa masuk pada isim fa'il dan isim maf'ul. Jelas? Jelas ini? Ini yang membuatnya 3. Jadi sekarang kita sudah tutup pembahasan syibhul jumlah. Cuma 3 ini paling tingginya. Dzaraf, syibhu jar majrur, dan sifatus shariha. Nama pendeknya, nama panjangnya isim fa'il atau isim maf'ul. Dan ini khusus pada isim mausul yang berupa apa? Al. Jelas? Alasannya karena setelahnya tidak terletak yang lain. Karena setelahnya tidak terletak yang lain. Selesai silah. Wal a'id, sementara a'id. Apa itu a'id? A'id adalah dhamirun mutabiqun lil mausul. A'id itu adalah dhamir yang sesuai dengan isim mausul sebelumnya. Fil ifrad dalam hal mufradnya, wa tatnya musananya, wal jama' jamaknya, wa tadkir mudzakarnya, wa ta'nits muannasnya. Kama taqaddam fil amtsilatil madhkura. Sebagaimana telah lewat dalam contoh-contoh yang disebutkan. Paham kan? Semua contoh yang telah lewat itu ada dhamir. Coba antum perhatikan contoh jumlah ismiyah yang sebelumnya. Ya, alhamdulillahilladzi sadaqa mana? Ja'al ladzi abuhu qaimun. Mana dhamirnya? Hu. Karena alladzi. Kalau seandainya alladani huma. Kalau alladzina hum, selalu cocok. Itu namanya a'id. Dhamir yang kembali kepada isim mausul. Terus pembahasan tambahannya di sini wa qad yuhdaf. Kadang a'id itu dihilangkan. Maksudnya dalam kalimat antum tidak dapat. Karena memang kadang dihilangkan. Boleh. Contoh yang dihilangkan. Nah, lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu. Ayyuhum asyaddu, tidak ada dhamir yang kembali ke mana? Ke ay. Karena ayyu itu isim mausulnya. Paham kan? Mana dhamir yang kembali kepada ayyu? Dihilangkan. Takdirnya ay alladhi huwa asyaddu. Ayyuhum huwa asyaddu. Jadi asyaddu itu adalah khobar dari mubtada mahdhuf yang menjadi aid. Dipahami nih? Dipahami nih? Khobar dari apa? Mubtada mahdhuf. Mana yang mahdhuf? Yaitu aidnya. Takdirnya apa tadi? Huwa. Sama dengan ini. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Maka isim mausul. Paham? Mana aidnya? Tidak ada di sini. Yaitu dihilangkan setelah tusirun dan tu'linun. Asalnya aid alladzi tusirrunahu walladzi tu'linunahu. Paham gak ini? Dihilangkan. Iya. Wanah contoh. Yasrobu mimma tasrobuna. Mana aid yang kembali ke ma? Di dalam lafaz ada
Tidak ada. Di situ mahdhuf. Takdirnya ay minal ladzi tashrabuna minhu. Paham kan? Minal ladzi tashrabuna minhu. Dan dari situ antum lihat yang hilang itu bisa saja fi mahali raf'in seperti huwa asyad, bisa fi mahali nasbin seperti tu'linunahu, tusirunahu, kan itu maf'ulun bih. Bisa juga majrur seperti minhu. Jadi ait yang hilang itu bisa marfu, bisa mansub, bisa juga apa? Majrur. Yang jelas wajib kalau ada isim mausul harus ada apa? Silah dan ait. Kalau antum tidak lihat ait di lafaz, maka Pak bilang apa? Mahdhuf. Bilang apa? Mahdhuf. Jelas? Itu. Selesai. Setelah itu kata beliau, ya, faslun wa ammal mu'arrab bil adah. Adapun yang dima'rifahkan dengan adah. Fahuwal mu'arrab bil alif wal lam. Maksudnya yang dima'rifahkan dengan apa? Alif dan lam. Fahya kisman, dia terbagi dua. Ada al-ahdiyah, ada al-jinsiyah. Ada al yang menunjukkan ikatan dan ada al yang menunjukkan jenis. Iya, ikatan ini macam-macam. Ada ikatan dalam penyebutan, ada ikatan dalam pikiran. Dan ada ikatan dalam hudur. Ya, di dalam penyebutan saja. Jadi ada ikatan dalam penyebutan, ada karena disebutkan sebelumnya. Ada ikatan dalam pikiran karena sudah ada dalam pikirannya. Ada dalam hudur. Ya, hudur itu maksudnya langsung disebutkan. Tidak ada di pikiran, tidak ada di lafaz sebelumnya. Langsung hadir di lafaz itu. Namanya al-ahdiyah huduri. Lihat. Imma lil ahdi dzikri. Apakah untuk mengikat yang ada dalam pikiran? Lihat. Fi zujajatin. Az-zujajah. Az-zujajah yang ada alnya ini. Zujajah yang mana? Yang sebelumnya yang tidak ada alnya. Sama yang antum bilang begini. Ishtaroitu kolaman. Summa bi'tul kolama. Pakai al. Saya beli pulpen. Kemudian saya jual pulpen. Pakai al. Apa maksudnya itu? Maksudnya yang antum jual ini adalah yang antum beli. Dari mana tahu? Alnya. Al ini menunjukkan bahwa yang antum sebutkan setelahnya. Itulah yang sebelumnya. Paham itu? Dikri. Ashraf. Azhar. Yakin. Iya. Saya bilang lagi lihat. Aulil adid ini. Atau ikatan yang ada dalam pikiran. Contohnya mudahnya gini. Ana ada janji sama Rapli untuk bertemu dengan Abdillah. Ada janji. Saya ketika Abdillah datang, saya tidak bilang ja Abdillah. Saya bilang ja ar-rajul. Saya pakaikan al. Ja ar-rajul. Datang laki-laki. Laki-laki mana ini? Yang ada dalam pikiran Anda yang Anda nantikan sama Rapli. Paham ini? Siapa itu? Abdillah. Itu namanya ahad apa? Dini. Sama dengan ayat. Idhuma fil gor. Ketika keduanya berada dalam goa. Goa apa di sini? Yang Nabi SAW berada sama Abu Bakar di dalamnya. Saat hijrah ke Mekah, Madinah. Goa apa? Goa Hiro tempat terima wahyu. Goa Taur. Jadi Goa Taur. Ketika dibilang idhuma fil gor. Goa apa? Yang ada dalam pikiran kita yang Nabi dan Abu Bakar berada dalamnya. Antum paham gak ini? Jelas kan? Itu namanya ahad apa? Dini. Al yang menunjukkan bahwa apa yang ada dalam pikiran. Paham? Sama dengan mereka contohkan. Dia sudah ada janji sama dokter. Paham kan? Dia bilang ja'at tabib. Datang dokter. Atau antum lah. Ya. Antum lagi tunggu Ustaz Lukman misalnya. Antum tidak bilang ja'a Lukman Ali Tohir. Tidak. Yang lagi menanti di luar yang mengintip Yodin. Ya, yang ditugaskan oleh teman-temannya. Langsung dia bilang, "Ja'al Ustaz." Dia teriak. Siapa Ustaz di situ? Pakai al. Yang ada dalam pikiran semua antum. Paham gak ini? Itu namanya al apa? Ahadiyah dihni. Yang ada di dihin. Paham kan? Pikiran. Jelas. Yang terakhir. Lihat contohnya nah. Idhuma fil gor. Ingatlah ketika keduanya berada dalam goa.
Berada dalam apa? Goa. Iya, itu Goa Tur yang ada yang ada setelah Mekah. Kemudian yang ketiga ada namanya lil ahdil huduri. Untuk ahad yang ada dalam hudur yang disebutkan tidak ada dalam penyebutan sebelumnya, tidak ada dalam pikiran. Langsung ada saat disebutkan. Lihat, al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, bukan hari yang disebutkan sebelumnya atau hari yang telah ada dalam pikiran, bukan. Ini hudur. Paham? Pada hari ini, sekarang. Akmaltu lakum dinakum. Saya sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini yang belum kita dapatkan di kitab sebelumnya. Yang kedua ada namanya al-jinsiyah, ini yang biasa. Ali membuat ma'rifah. Yang kedua adalah jinsiyah yang menunjukkan makna jins. Wahya dan dia macam-macam jenisnya. Imma li ta'rifil mahya, kadang untuk memperkenalkan apa dia, yaitu hakikatnya. Nah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Air apa? Hakikatnya air. Hakikatnya air itu menjadikan segala sesuatu apa? Hidup. Walaupun ada air mematikan. Seperti air apa? Air panas. Oh, air panas ya. Iya. Air keras. Kalau air panas kadang tidak mematikan ya. Cuman melepuh. Iya. Jelas ini. Tapi hakikat daripada air ini apa? Menghidupkan. Ini namanya li ta'rifil mahya. Untuk memperkenalkan mahya. Hakikatnya dia. Hakikatnya dia. Yang kedua, berikutnya wa immal istigraqil afrad. Ini yang bermakna kul, bermakna umum. Kadang untuk memasukkan seluruh jenisnya. Lihat, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguh manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa manusia di sini? Dia pakaikan al. Al di sini apa? Lil istigraqi al afrad, untuk memasukkan seluruh jenisnya. Makanya terjemahannya apa? Seluruh manusia diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Dari mana kata seluruh? Dari mana kata seluruh? Al. Al apa itu? Listigroki. Kalau nama umumnya al jinsiyah. Kemudian jinsiyah kan macam-macam. Ada jinsiyah al mahya. Ada jinsiyah apa? Listigroki al afrod. Memasukkan semuanya. Atau bentuk berikutnya. Aulistigroki khoso isil afrod. Atau untuk memasukkan kekhususan-kekhususan dari jenis itu. Ya. Atau memasukkan apa? Kekhususan-kekhususan dari jenis itu. Contoh. Antar rojulu ilman. Lihat itu kata rojul. Apakah antum terjemahkan? Kamu adalah seluruh laki-laki. Bukan. Ini untuk apa? Kekhususannya. Kamu adalah lelaki yang berilmu. Kekhususannya. Jadi al di sini lawan dari yang tadi. Kalau tadi bermana apa? Umum. Kalau ini yang bermana khusus. Dan ini yang biasanya kita pahami dari makna ma'rifah. Yang kita pahami dari makna ma'rifah adalah apa? Yang menunjukkan makna apa? Khusus. Ternyata dia al itu banyak juga maknanya. Tapi diantaranya untuk memudahkan pemula yang dulu. Yang didasarkan cuman kita bilang al itu memberikan faedah apa? Ma'rifah. Walaupun secara makna bisa bermakna umum. Sama dengan nama kemarin. Kan nama ada nama khusus, ada nama apa? Umum. Tapi secara umum namanya nama. Hukumnya apa? Ma'rifah. Sama dengan al. Kapan ada al, maka al itu membuat apa? Ma'rifah. Paham? Tapi untuk maknanya macam-macam. Ada maknanya dihni, ada maknanya dikri, ada maknanya huduri, ada maknanya jinsi. Lisigrokil afrod, ada lisigrokil mahya, ada isigrok koso is al afrod. Seperti ini. Antar rojul ilman. Sama dia bilang, kamu laki. Ini yang ini. Kamu laki yang berilmu. Paham kan? Antar rojul ilman. Artinya kamu mengumpulkan seluruh ilmu dari banyak laki-laki. Khusus orang ini. Khusus orang ini. Mengumpulkan kekhususan jenisnya. Selesai kan? Dipahami? Kemudian faedah terakhir. Waktu badalulamu al miman fi lugotihi mihat. Hati-hati ini. Diganti lamnya al
menjadi mim di bahasanya orang-orang Himyar, kabilah di Yaman. Jadi orang bilang al, dia bilang apa? Am. Paham? Orang bilang al bait, kalau dia bilang am bait. Paham? Mereka baca itu hadis laisa minal birri asyamu fis safar. Dia bilang laisa minam birri amsiyamu fim safar. Dengan riwayat yang dhaif. Tapi dia baca begitu. Jadi dia ganti itu lamnya. A-nya tetap. Dia ganti apanya? Lamnya menjadi mim. Tapi bahasanya siapa? Orang-orang bukan himar. Orang-orang himyar. Bahasanya orang-orang himyar. Paham kan? Alhamdulillah. Selesai. Sisa terakhir. Faslun wa ammal mudhaf ila wahidin min hadil khamsanah. Adapun yang disandarkan kepada salah satu dari 5 ini contohnya. Contohnya gulami wa gulamika wa gulamihi wa gulami Zaidin wa gulami hada wa gulami alladhi qama abuhu wa gulami rajul. Paham ini? Jelas semua contohnya itu? Gulami contoh itu pakai mana? Domir mutakallim. Gulamika domir mukhatab. Gulamihi domir ghaib. Gulami Zaidin idhofah kepada alam. Gulami hada isyarah. Gulami alladhi qama abu mautul. Wa gulami rajul al. Selesai. Adapun urutan ma'rifahnya sudah lewat pembahasannya. Paham kan? Jelas ini? Selesai ma'rifah nakirah. Alhamdulillah, insyaallah besok dengan izin Allah kita masuk di marfu'at. Insyaallah.